cerita kita dalam Senarai Jawa. Mas Bayu, perkawis kabudayaan Jawa itu kan ada bicara batik, bicara keris, juga bicara bagaimana kebatinan kita. Nah, yang pertama bicara batik nih, selalu mengandung makna dan doa. Itu betul atau tidak, dan apakah betul seorang raja di era Mataram Islam itu bagaimana sih memunculkan berbagai motif batik tersebut? Setahu saya gini ya Pak, untuk urusan batik itu ya, batik setiap daerah lah kita punya ciri khas itu kan. Dikatakan batik itu kan dari mungkin dulunya para raja dulu kan dia memunculkan itu dari olah spiritual dia. Jadi orang raja-raja Jawa atau Nusantara dulu itu kan identik dengan orang-orang yang dia juga pelaku tirakat, istilahnya pelaku tirakat, perilaku spiritualitas dengan topo brotonya gitu. Dengan itulah dia memunculkan batik itu kan seolah-olah seperti perilaku manusia. Kita harus punya, orang hidup kan harus juga punya seni. Jadi seni untuk istilahnya melewati, bukan lari dari masalah, tapi melewati masalah tapi tidak menimbulkan masalah. Terus dia dengan kreasinya dia memunculkan sebuah seni batik, bahwa kehidupan itu penuh liku-liku, penuh realita yang harus ditempuh kan. Setahu saya begitu kalau batik. Terus dengan apa tadi, pusaka Mbak? Iya, dengan ini bagaimana seorang raja di era Mataram Islam itu bisa memunculkan ya, motif. Mungkin idenya itu muncul dari tirakatnya beliau. Mungkin begitu kalau saya tangkap begitu, dari pelaku tirakat muncullah ide di ejawantahkan ada sebuah seni batik kan gitu. Itu mungkin ya Mbak, mungkin jadi tidak serta-merta menjadi sebuah motif ya, tapi penuh dengan muncul dari laku spiritualnya. Nah, kalau bicara laku juga mungkin apakah berkaitan juga dengan keris? Kalau bicara yang pertanyaan kedua nih, apakah keris itu juga merupakan suatu bentuk seni yang luhur dan punya makna ketika pembuatannya? Kalau tadi pembuatan batik, kalau ini pembuatan keris itu ada cerita tersendirikah? Oh pasti, kalau filosofi pusaka kalau bahasa saya Mbak ya, pusaka itu kan bahasa yang istilahnya memang dengan seni tempa yang luar biasa. Maksudnya simbolis pusaka itu kan kalau leluhur kita itu diejawantahkan dengan dia seolah-olah seperti merawat seorang putra. Pusaka itu kan putra, maka bentuknya untuk pegangannya itu kan seperti kepala bayi yang baru di dalam perut itu kan bentuknya istilah begitulah. Filosofinya itu, jadi seorang raja itu kan jadi mempunyai cita-cita yang lurus sekali dengan motif mungkin corak dengan yang lurus atau yang low, itu maksudnya kan itu pun low-nya pun kan nggak istilahnya nggak terus ngawur maksudnya, jadi ada batasnya sampai 35 low kalau setahu saya ya. Itu kan dengan filosofi mungkin Mbak Mila pernah dengar ya istilah selapanan 36 hari. Itu kan sebagai simbolis kita, perhitungan dari orang tua kita bahwa kita sebagai orang tua punya tujuan, punya cita-cita, permohonan dengan Tuhan itu mempunyai putra yang luhur, yang pinunjul, mungkin yang cerdas atau yang itu paripurna dalam sebuah pusaka. Jadi kenapa raja-raja Nusantara dulu selalu tidak bisa meninggalkan itu selain sebagai simbol kekuasaan, juga simbol untuk pengajian diri pribadi secara spiritualitas, tidak melepas budayanya, tidak melepas istilah mungkin di agamanya, dan ilmu ketatanegaraan harus menyatu. Jadi sebuah simbol kekuasaan, simbol identitas kan begitu, yang muncul dari laku spiritual raja-raja Nusantara dulu. Setahu saya belajar itu setiap raja Nusantara itu pasti dia juga ahli laku spiritual. Laku topo broto kalau paling enak kan gitu. Jadi tidak asal bisa jadi raja kayak mungkin orang sekarang asal mungkin ya kita punya harta bisa beli jabatan, itu sekarang, kalau dulu tidak bisa. Itu harus ada firasat dari alam. Makanya kita sempat menyinggung tadi soal suksesi Adam Merapi. Alam itu kalau di Nusantara punya firasat tersendiri bahwa ini akan ada kemunculan seorang kesatria, itu alam sudah memberi sinyal gitu, kurang lebihnya begitu. Jadi
keris tidak identik atau pusaka itu tidak identik hanya sekedar senjata, tapi itu juga melekat pada yang si empunya. Nah, tadi juga Mas Bayu menyebutkan terkait dengan Topo Broto ya. Nah, ini sekaligus juga untuk memperkuat saya, apa ya benar kalau seorang Jawa itu mengolah kebatinan itu dengan Topo Broto? Ya, itu memang kalau di Jawa memang ajaran turun-temurun. Jadi simbolis para leluhur kita, mungkin eyang kita dulu, itu kan mengambil dari filosofi seorang sebelum dilahirkannya bayi, itu kan dia harus bertapa dulu di Gua Garbo seorang ibu 9 bulan 10 hari. Jadi perilaku itu terus diuri-uri dengan leluhur kita. Jadi dimanapun di bumi Nusantara, orang-orang leluhur kita itu memang ahli tirakat, karena dia mempelajari ilmu kasar maupun halus, maksudnya kitab kejadian lah, asal muasal sangkan paraning itu tadi, dari tidak ada kembali ke tidak ada, itu kan mengambil filosofi dari seorang bayi yang bertapa itu di Gua Garbonya ibu, harus bersabar, kan harus sabar, harus tenang, harus tidak boleh emosian. Seorang bayi kan harus menunggu waktu, nggak mungkin langsung tiba-tiba lahir, prematur gitu, mas namanya. Jadi sudah mendarah daging ke anak cucu Nusantara, walaupun sekarang mungkin sudah banyak yang, tapi saya yakin masih ada itu anak cucu yang masih menguri-uri dengan, sebab gen Jawa itu gen tirakat prihatin, maksudnya orangnya memang kan ada, makanya ada wayang kulit itu kan juga disimboliskan dengan anak cucu Nusantara juga, biar orang Jawa itu pasti dia spiritualisnya kuat, terus tirakatnya kuat, kecerdasannya pun muncul dari lagu itu. Kalau buat para kaum milenial, bukan masalah identik Jawa atau tidak, tapi kalau untuk lagu Topo Broto itu langkahnya itu seperti apa yang untuk lebih memudahkan? Oh, itu sebenarnya kan ya kita ikut aja. Kalau di agama kan ada sunnah, itu kan termasuk juga tirakat, walaupun itu disederhanakan. Kalau orang tua kita dulu atau mungkin pelaku dulu kan, kalau tirakat itu luar biasa, maksudnya terus makanya kita ambil mungkin ya Mbak, leluhur kita kan sudah tahu kemampuan, mungkin anak cucuku nggak bisa seperti saya, makanya cukup mungkin Mbak Mela sudah pernah ya poso weton, Senin Kemis atau Pati Geni, saya pernah dengar itu termasuk itu sebuah laku, itu bukan untuk mencari kesaktian, enggak, itu sebagai kita untuk mengaji secara pribadi aja, pengendalian emosi, kesabaran itu dari situ Mbak. Mungkin ada yang hukum, mungkin pernah dengar Mbak ya, hukum setiap malam suro atau apa, tapi yang familiar yang diajarkan turun-temurun kan, kalau orang tua paling poso weton, itu sebenarnya itu banyak pengetahuan yang tersimpan di situ. Dengan semakin fisik kita dilemahkan, pikiran dan hati kita itu semakin kuat. Pernah nggak merasakan itu? Bisa diulang, ini menarik. Dengan fisik kita semakin diperlemah, kekuatan pikiran dan hati kita semakin kuat. Itu hukum alamnya memang begitu. Jadi semakin yakin kita semakin kuat. Itu proses alam tercipta dengan sendirinya dengan laku itu. Seperti Ramadanan itulah. Kalau kita puasa itu kan lemas, tapi pikiran dan kita selalu apapun lelaki iso biasanya gitu. Karena niat itu ya. Dan itu aneh, tidak bisa dipelajari secara keilmuan. Jadi untuk karena para milenial bisa ya. Seharusnya bisa. Topo Broto itu dengan dalam ajaran agama manapun juga sebetulnya mengajarkan berpantang kan itu. Cuman kalau kenapa harus dibatasi, soalnya leluhur kita dulu kalau soal tirakat kan luar biasa. Bahkan sampai 40 hari, 100 hari nggak makan. Itu kan dengan untuk menempa pusaka itu kan harus luar biasa. Itu pun sampai sekarang orang mancanegara pun kan kagum dengan cara seni tempa pusaka. Kenapa sebuah meteorit bisa menyatu dengan besi? Itu kan orang luar sampai mempelajari sampai sekarang pun belum bisa. Tidak bisa dinalar. Iya, akal sehat. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Mas Bayu, menarik. Jadi kebudayaan Jawa itu identik, bicara batik, bicara keris, bicara Topo Broto, itu adalah memang itu simbolik dan itu tergantung kita akan mengedapkan atau tidak. Tapi ada quote yang menarik buat saya hari ini. Jadi fisik yang dilemahkan itu malah akan memperkuat spiritual kita. Matur nuwun Mas Bayu. Sami-sami.